Artinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Atau kemudian kalau kita lihat secara bottom up, ada kekuatan yang lebih besar yang merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Erlangga. Apakah akan ada kaitannya misalnya dengan pernah adanya pemanggilan Erlangga di Kejaksaan Agung kalau saya tidak salah pada saat kasus minyak goreng langka. Ini kalau kita melihat memang beberapa waktu yang lalu Erlangga ini terseret namanya menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah begitu ya. Problem-problem yang pernah dia peroleh selama atau pernah dialami selama masa COVID, selama perencanaan kebijakan izin ekspor sawit segala macam, kan semua itu terkait dengan kebijakan Jokowi sebagai presiden. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam pemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Airlangga Hartarto membuat gempar netizen Indonesia pasca mundurnya dari kursi Ketua Umum Golkar secara tiba-tiba. Banyak dugaan isu mencuat akan sikap Airlangga seperti kasus minyak goreng langka dan dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Rocky Gerung mengamati sikap Airlangga sebagai manuver dari Jokowi untuk menghalang Airlangga agar tidak terlalu mencampuri urusan bobroknya pemerintahan yang menjadi rahasia Jokowi. Jadi Erlangga tentu ada dalam radar Jokowi bahwa satu waktu Erlangga bisa juga berbahaya pada Presiden Jokowi, yaitu ketika Jokowi tidak lagi memerintah. Kalau dia lagi memerintah sekarang, nggak ada yang mampu untuk mendalilkan hal-hal yang sifatnya rahasia negara kan. Jadi sekali lagi semua spekulasi itu akan berhenti ketika kita harus temukan penjelasan akhirnya tuh. Jadi balik lagi pada pertanyaan publik, apa penyebab Erlangga berhenti? Ya penyebabnya karena Erlangga tahu rahasia kabinet, itu gampangnya begitu tuh. Apa aja rahasia kabinet? Ya gampang, diperiksa aja seluruh kebijakan yang di dalam 5 tahun terakhir misalnya itu membuat publik geleng-geleng kepala bahwa kekuasaan itu dipergunakan oleh Jokowi untuk melanggengkan dinastinya, kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi kata-kata dinasti, the dirty hand segala macam itu adalah kosakata untuk membaca apa penyebab dari Erlangga mundur. Apa yang terjadi dalam lanjutan proses penyelidikan kasus minyak sawit atau minyak goreng tadi, dan saya berharap ada transparansi lah dibanding orang kemudian mengkait-kaitkan. Dan mungkin beberapa hari ke depan kita akan melihat apakah ada kaitan dengan kasus hukum atau tidak. Dan memang menjadi pertanyaan, kok kalau kita lihat dari timeline waktunya itu kan 2023, kok pada saat Erlangga dibutuhkan Golkarnya untuk Pilpres, lalu kemudian sepertinya kasus itu meredah. Ini yang sering jadi pertanyaan, bahwa penegakan hukum kita seringkali masih tebang pilih, apalagi terkait dengan aktor politik. Dan saya tidak bisa menyimpulkan biar waktu yang menjawab. Kalau masuk ke pertanyaan, apakah ini ada tekanan dari internal Golkar, saya tidak meyakini internal Golkar cukup untuk kemudian bisa memaksa Erlangga mundur, karena tidak ada isu apapun. Dan kalau kita baca statement atau mendengar statement Erlangga, faktornya kan dua. Satu, demi menjaga keutuhan partai, di situ mungkin ada otokritik bahwa partai tidak solid. Atau yang kedua disebutkan demi stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Di situ kan ada sebuah simbol atau kode menurut saya bahwa keberadaan Erlangga dianggap bisa menghambat stabilitas politik pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Kalau bicara koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, siapa sih dua orang yang dianggap paling berkuasa di situ? Ada yang namanya Jokowi, ada yang namanya Prabowo. Tidak hanya Luhut yang menyayangkan insiden ini, Hasto juga ikut menyayangkan, karena cukup menggemparkan PDI Perjuangan. Hasto mengatakan, mungkin ada tekanan kekuasaan yang mendorong Airlangga mundur. Karena ini semua, akan cukup membuat rumit peta politik pilkada ke depan. Rocky juga mengatakan, Jokowi takut akan kapasitas Airlangga yang selama menjadi menteri mampu membocorkan kebijakan Jokowi ke depan.
Tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan. Katakanlah Erlangga tidak kuat posisinya, harusnya dia akan dikalahkan misalnya di masa bulan Desember pada saat Munas Golkar. Ini kan tiba-tiba gitu dan mengundurkan diri. Artinya kan ada sesuatu yang sifatnya darurat atau masalah yang sifatnya serius. Apa sih yang biasanya melatar belakangi mundurnya seorang ketua umum dengan cara mendadak? Yang pertama biasanya kalau dalam konteks politik, biasanya karena ada tekanan politik. Baik itu sifatnya dari bawah, bahwa kemudian memang mayoritas dari DPD, pemegang hak suara, merasa tidak nyaman lagi dipimpin oleh Erlangga, atau kemudian kalau kita lihat secara bottom up, ada kekuatan yang lebih besar yang merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan Erlangga dan memiliki tujuan tertentu. Yang kedua, seringkali terjadi juga kalau ada kasus hukum. Tadi kita lihat Wakil Ketua Umum Golkar menyatakan salah satu penyebabnya biasa adalah adanya kasus hukum. Dan orang kemudian sekarang menduga-duga nih, apakah ada kaitannya misalnya dengan pernah adanya pemanggilan Erlangga di Kejaksaan Agung kalau saya tidak salah pada saat kasus minyak goreng langka. Tapi Erlangga tentu punya semacam perjanjian dengan Pak Jokowi atau semacam sebut aja keterangan yang tidak mungkin diucapkan ke publik. Tetapi justru karena dia tidak ucapkan maka spekulasi atau analisis berkembang tuh. Tapi satu-satunya fundamental explanation adalah bahwa Jokowi tidak menghendaki Golkar di kemudian hari bisa mempersoalkan kapasitas Jokowi memerintah selama 10 tahun. Mengapa begitu? Karena Golkar mengetahui dengan benar apa yang dilakukan Jokowi. Kan Erlangga sebagai Menko itu tahu mana kebijakan yang dipaksakan, mana kebijakan yang sebetulnya didasarkan pada perintah politik, bukan pada kalkulasi rasional. Dan semua itu menyangkut reputasi Erlangga tuh. Dan bisa ditambahkan juga bahwa kemampuan Erlangga untuk di kemudian hari misalnya membocorkan dalam tanda petik tentu problem-problem yang pernah dia peroleh selama atau pernah dialami selama masa COVID, selama perencanaan kebijakan izin ekspor sawit segala macam, kan semua itu terkait dengan kebijakan Jokowi sebagai presiden.